Halo guys, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai review game mobile yang berjudul Three Kingdoms of Warfare. Game ini masih hangat-hangatnya di Play Store karena dirilis pada tanggal 15 Desember 2021 yang dideveloperi oleh TTH Mobi. Oke, Three Kingdom ini mengisahkan perang antara tiga kerajaan di saat runtuhnya dinasti Han. Tiga kerajaan ini diwakil oleh Wu, Shu, and Wei. Wu memiliki pemimpin yaitu ada Sun Quan, putra kedua dari Sun Jian. Dan Shu dipimpin oleh Liu Bei, keturunan langsung dari Raja dinasti Han pada saat itu. Dan Wei dipimpin oleh Perdana Menteri Cao Cao. Oke, langsung saja pada gamenya. Tiga kerajaan ini pecah karena salah satunya ada yang ingin mengambil seluruh daratan Cina dari selatan hingga ke utara, yaitu adalah Cao Cao yang berambisius untuk menguasai daratan Cina. Akan tetapi Cao Cao itu digagalkan oleh dua kerajaan yang beraliansi, yaitu adalah Wu and Shu atas penasehat dari Shu yang ingin menggabungkan Wu menjadi kekuatan yang terbesar untuk melawan Cao Cao atau memukul kembali kerajaannya. Oke, di saat ini, di game ini, kita bisa kita bisa login menggunakan beberapa. Ada dari Apple, Facebook, Play Now itu langsung ya. Terus sign in with Google, itu memakai akun Google kalian. Dan bisa juga dari akun kalian bikin melalui aplikasi resminya Three Kingdom Warfare. Di sini saya akan menggunakan akun Facebook. Oke, kita langsung masuk ke gamenya. Di sini ada dua karakter. Kalian bisa memilih wanita atau pria. Saya akan memilih pria dengan nama Red Dragons. Ternyata ada nama yang memakainya. Jadi Red Dragons 45. Salah. Karena masih dipakai, maka dikurangin saja. Udah masuk. Oke. Di sini menggambarkannya adalah saat semua aliansi bergabung, ya ada Shu, Wu, Wei, Han, dan Yuan dari yang dipimpin oleh Yuan Shao. Saat itu sedang melawan Huo Xiong yang berasal dari pemerintahnya Dong Zhuo. Dong Zhuo ini adalah karakter di mana pemimpinnya yang egois dan tidak peduli terhadap rakyat. Makanya semua kerajaan ingin menyerang Dong Zhuo. Oke, di sini kita memilih karakternya. Karena disuruhnya konfigur pasukan atau konfigur tim, maka kita juga harus memilih hero-nya. Di sini hero yang pertama kali saya pakai adalah Pan Feng dan memakai prajurit cavalry. Nah, di sini kita bisa melihat battle-nya. Pan Feng dengan 2000 dari pasukan Yuan Shao melawan pasukan Dong Zhuo, yaitu Huo Xiong, tapi kalah. Sebelum lanjut, Huo Xiong ini adalah jenderal sayap kiri dari Dong Zhuo. Sedangkan jenderal
sayap kanannya yaitu adalah Lu Bu. Lu Bu adalah pasangannya adalah Diao Chan. Kita tarik dan menggunakan Guan Yu. Guan Yu maju melawan Huo Xiong. Guan Yu adalah adik dari Liu Bei dan kakak dari Zhang Fei. Jadi ini itu adalah kakak beradik angkat yang diangkat di Persik, Taman Persik gitu. Nah, di sini kita bisa melihat peperangannya kayak gimana. Oh, terlihat. Nah, untuk grafik sih lumayan ya untuk di mobile. Tapi kalau misalnya mau di PC sebenarnya ada, yaitu adalah Dynasty Warrior-nya. Cuman untuk di HP ya kayak gini ya. Ini kotanya, gerbangnya lah. Kita sedang sign in. Nah, di sini dikatakan Shishui pas diterobos dan Lu Bu melarikan diri kabur, yang artinya pulang ke Luoyang saat itu. Oke. Post list. Nah, di sini kita bisa ngerekrut pasukan. Ya mau gambarnya kayak gimana, mau kayak gini juga gimana, yang pasti bisa masuk langsung. Nah, di sini kita dapat Zhang Qiu, Pan Fen, Wen Pin, Guan Qing, Zaren. Guan Qing itu adalah dari marganya Guan. Ya sama kayak Guan Yu, Guan Ping. Harusnya ini Guan Ping, tapi di sini di game mengadakan Guan Qing. Nah, disinilah kekacauan dimulai. Nah, di sini kita bisa memilih 3 kerajaan yang tadi saya bilang, Wei, Wu, and Shu. Dengan masing-masing memiliki buff. Nah, contohnya ini. Damage Archer naik 2%. Paradox Wood 300. Water Battle Damage meningkat menjadi 15%. Yaitu ada di Wu. Dengan pemimpin Sun Quan. Nah, kita mulai ke Shu dulu. Shu memiliki buff Damage Lancer naik 2%. Dan Product Food naik 300. Ada 2 buff ya. Kalau Wu ada 3 buff. Nah, kalau Wei memiliki damage cavalry naik 2% dan produk iron 300. Nah, di sini adalah Cao Cao. Nah, kita memilih Shu karena Shu adalah pasukan yang terbaik yang memiliki Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, Zhou Yun, Guan Ping, Zhuge Liang, dan lain-lainnya. Oke, kita di sini masuk dan inilah istananya kita. Wah, ternyata ada yang ngasih sumbangan amplop merah ya, angpau. Karena kemarin Gongxi Facai mungkin gamenya mengasih kita angpau. Ya, di sini kita menggunakan Guan Qing dan Pan Fen. Ya. Oke, kita keluar, kita pilih Wamil, wajib militer sebenarnya. Kita pakai prajuritnya dan kita keluar lagi. Di pertama-tama game memang kayak gini ya, kita nggak bisa nge-skip atau gimana-gimana. Kita harus melewati tutorialnya ini. Dan kita tidak bisa kemana-mana, harus seperti ini ya. Berbicara tentang Shu, Liu Bei, Zhang Fei, dan Guan Yu itu sebenarnya bukan adik berkakak kandung, tapi angkat. Karena mereka memiliki satu pemahaman, yaitu mengembalikan kerajaan dinasti Han yang telah hancur. Makanya mereka ingin merevolusikannya kembali.
Oke, di sini. Nah, mereka mengatakan janji serapahnya atau sumpahnya di Taman Persik. Nah, sekarang ini ceritanya di domestik ya, atau ya sih di domestik. Kita naikin Hall Dewan atau Haikyuu kalau disebutnya headquarter. Nah, di sini fiturnya di kota itu ada domestik, ada kandang kuda. Kandang kuda itu adalah kita melatih kuda dari mulai common, uncommon, common, rare, epic, and legend. Tapi ada persen-persenannya. Jadi ya beruntung-beruntungan aja kalau untuk dapetin legendnya. Nah, di sini inspeksi. Inspeksi itu bukan inspeksi, itu pencarian. Craft itu membuat senjatanya atau membuat armornya supaya memiliki buff lebih tinggi lagi. Nah, di sini apresial itu adalah barang-barang yang kuno yang susah ditemui. Kita apresialin apakah kita dapatin sesuatu berharga atau mendapatkan koin. Di site ini adalah kayak menteri dalam kotanya, gubernur kotanya. Oke. Di domestik kita memiliki 3 bagian. Ada internal. Bagian internal ini adalah pengembangan kota, sama dengan kayak perekonomian kota. Ada di sini maksimal hall adalah level 10. Nah, militer, pengembangan militer. Ngembangin pasukan apakah untuk menyerang atau menambahkan buff dalam attack, defense, intelligence, leadership, dan lain-lainnya. Dan siasat ini adalah mengembangkan atau memajukan teritorialnya kita, wilayahnya kita. Nah, selain di kota, di luarnya juga ada. Seperti komandan militer. Nah, komandan kita cuma ada 5. Guan Qing, Pan Feng, Wen Pin, Zhang Qiu, Zaren. Skill bisa kita raih dengan cara untuk skill ini adalah list belajarnya. Dengan ini memiliki skill. Nah, memiliki skill ini gimana caranya dapat? Yaitu kita bisa contohnya gini. Wen Pin, kita pergi belajar. Nah, klik itu karakternya atau hero-nya dan langsung belajar. Di sini kita bisa memperoleh belajarnya, cuman kita harus 100% progress dengan cara memakai hero lainnya. Kayak kalau misalnya hero lain berarti dapatnya cuma 10%. Tapi kalau hero-nya sama dengan yang belajar tadi atau disebut dengan Wen Pin tadi, mereka nambah 30% progresnya. Nah, di sini saya akan merekrutnya lagi. Nah, di sini ada rekrut biasa yang harus memakai gold atau mau gratisan tapi menunggu 12 jam, atau di sini memakai namanya koin. Nah, ini koinnya nih. Ini koin. Itu dapatnya dari desa ya. Atau ini gold, ini masih skill ya, point skill. Nah, di sini bisa kita upgrade atau rekrut. Nah, ini di wilayahnya kita. Wilayah hijau adalah wilayahnya kita. Wilayah biru adalah milik teman kita. Nah. Oke, aula domestik ini memiliki fungsinya, yaitu teritori. Kita dapat mengetahui berapa banyak atau level berapa kita memiliki lahan dan sebagainya. Masalah domestik cuma ada 3, yaitu relokasi. Relokasi itu adalah pindah wilayah. Misalnya kita mau pergi kemana, misalnya ke sini, kita bisa relokasi asalkan mempunyai 500 gold. Shutdown kota itu adalah tidak bisa menerima serangan. Jadi mereka nggak bisa menyerang kita, kita juga nggak bisa menyerang mereka.
Dan bangkit, kalau bangkit itu pilih negara. Misalnya sekarang kita ada di Su, nanti akan ada di Wu. Atau mau ke W juga nggak masalah. Nah, di sini bazar kita bisa memilih aneka ragam yang pilihan yang kita mau. Kalau mau refresh ya bayar 50 gold. Exploit ini adalah dapatnya dengan cara kita membunuh atau menyerang pasukan lain. Campaign belum kebuka ya, harus level 7 dulu. Pajak itu adalah dapat dari desa. Transaksi adalah penukaran. Tapi untuk fitur-fitur itu akan ada di next videonya. Nah, ini adalah camp ya, atau aliansinya, atau bukan sekutu sih, aliansi ya benar, di negara Shu. Nah, ini untuk jabatannya kita masih commoner. Pangkat 9 ada, pangkat 8, pangkat 6 sampai akhirnya pangkat 1. Tapi setiap pangkat nanti akan naik, setiap pangkat ya benar akan naik pendapatannya. Di sini adalah gajinya. Tiap jam 12 malam nanti akan reset. Jadi akan ada perubahan atau enggaknya. Ini kontribusi kita. Kontribusi diduduki, maksudnya kita menduduki lahan yang kosong. Kontribusi donasi, yaitu mendonasikan sumber daya alam milik kita. Kontribusi saik, yang artinya menyerang kota-kota, nanti kita jelaskan. Kontribusi exploit, yaitu adalah membunuh pasukan lain, milik pemain ya, bukan milik bot. Kontribusi reneval, yaitu adalah menduduki apa yang sudah diduduki oleh lawan. Oke, di sini teknologinya ada produksi ya, tebang wood, gali stone, bertani. Nah, konstruksinya ini itu adalah mengurangi ini apa? Konsumsi bangunan anggota camp, speed bangunan anggota camp, kecepatan wamil. Wamil itu wajib militer ya untuk anggota camp. Jadi ya kalian akan memproduksi pasukan lebih banyak. Nah, ini perang ini sebenarnya sama dengan kayak tadi di teknologi domestiknya kita, yaitu adalah siasat. Nah, di sini siasatnya camp. Untuk power udah kelihatan ya kotak-kotaknya ya. Ini adalah kota, ada dermaga. Untuk bangunan itu nggak ada. Oke. Untuk kita melihat adalah di map. Di map kita akan melihat segimana besar wilayah kita. Nah, disinilah kita melihat ya. Yang warna biru muda adalah milik kita. Yang merah adalah milik musuh. Dan yang merah ini masih tetap milik musuh. Jadi kita harus menyerang atau merebutkan kembali wilayahnya mereka. Dulu ini biru tua ini adalah sekutu. Cuman karena mungkin pecah jadi bermusuhan. Makanya beda wilayah. Ini merah, ini biru. Oke, mungkin sekian dari saya video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you next video. Bye-bye.